Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saudara Hun Feng lama tidak bertemu. Senyum cerah muncul di wajah Chu Kuang-seng. Orang di depannya tidak lain adalah Hun Feng dari wilayah jiwa gelap yang memiliki dendam dengannya di pemakaman dewa dan iblis. Akan tetapi, seiring dengan semakin sempurnanya dia memurnikan kesadaran hantu tingkat raja, dendam di antara kedua lelaki itu pun telah sirna. Dan mereka tidak lagi menyimpan dendam terhadap satu sama lain. Setelah sekian lama, Hun Feng akhirnya tersadar. Dia menatap dengan heran, lalu berkata, "Kekuatan kakak Cu saat ini benar-benar membuatku malu. Kau tahu, tadi adalah 3 praktisi kuat tingkat ke-7 Rana Yin Yang, tetapi mereka semua dapat ditangani dengan mudah olehmu." Dia sedikit tidak percaya ketika melihat kekuatan seperti itu. Chu Kuang-seng tersenyum tipis. "Saudara Hun, kemana kamu akan pergi?" Hun Feng melirik ketiga orang yang tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. "Awalnya, aku berencana untuk bergegas ke tempat berkumpul terdekat. Tetapi aku malah menjadi sasaran ketiga orang ini. Dan akhirnya aku hanya bisa melarikan diri." Titik kumpul. Chu Kuang-seng tertegun, lalu bertanya dengan bingung, "Bukankah seharusnya semua orang bergegas ke kota utama?" Hun Feng mengangkat bahu saat berkata, "Entah mengapa, banyak orang berbondong-bondong ke tempat titik kumpul. Sepertinya ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Apa yang membuat mereka tertarik?" Chu Kuang-seng mengangkat alisnya, matanya langsung berbinar. "Siapapun yang bisa datang ke sini pastilah orang yang berbakat. Dan hal-hal yang dapat menarik mereka pastilah hal yang luar biasa. Berapa banyak orang yang pergi ke sana?" Hun Feng merenung sejenak lalu berkata, "Setidaknya 5.000 orang bergegas ke sana." "Begitu banyak?" Chu Kuang-seng langsung terkejut. "Apa yang bisa menarik begitu banyak orang untuk datang? Saudara Chu, apakah kamu ingin pergi ke sana untuk melihatnya bersama?" kata Hun Feng sambil tersenyum. Chu Kuang-seng mengerutkan bibirnya, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Sekarang masih ada 2 bulan sebelum kompetisi akhir. Jika dia bergegas untuk melihat momen ini, itu memang masih mungkin. Setelah mereka merenung sejenak, dia menepuk tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudara Hun, silakan tunjukkan jalannya." Hun Feng tersenyum ringan dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang." Setelah berkata demikian, mereka berdua melompat untuk terbang menuju kejauhan. Setelah mereka pergi, ketiga pria itu bangkit dengan panik, lalu melarikan diri. Mereka benar-benar tidak beruntung kali ini, karena bertemu dengan seorang master yang begitu galak. Untungnya, pihak lain tidak berminat membunuh mereka. Kalau tidak, mayat mereka pasti sudah tergeletak di sana. Di atas lembah yang kosong, 2 sosok terbang melintasi langit, langsung melesat cepat ke kejauhan. "Kita akan mencapai titik kumpul dalam perjalanan 1 jam." Hun Feng berbalik, lalu berkata, "Selama penerbangan." Chu Kuang-seng mengangguk, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian, daratan tanpa batas muncul di hadapan mereka, dan hembusan angin dingin tertiup di wajah mereka. Chu Kuang-seng mengangkat kepalanya untuk melihat beberapa sosok yang bergegas menuju daratan dari segala arah. Jelas, jumlah orang di titik kumpul ini masih terus bertambah. "Ayo kita pergi dan melihat."
Chu Kuangseng melambaikan tangannya dan mereka berdua dengan cepat bergegas keluar, lalu memasuki daratan di depannya. Keduanya jatuh dari langit dan menginjakkan tanah yang kering yang retak. Chu Kuangseng melihat sekeliling dan melihat banyak sosok berlalu lalang, masing-masing sibuk dengan sesuatu. Ayo pergi ke sana. Dia menunjuk ke sebuah bukit yang tingginya 100 kaki. Di daratan ini terdapat sejumlah bukit yang sebagian besar telah dihuni. Hun Feng mengangguk, lalu mereka berdua berangkat menuju bukit. Di puncak gunung, Chu Kuangseng menggenggam kedua tangannya, dan kekuatan mental dari antara alisnya menyapu keluar dengan cepat menutupi seluruh gunung. Udara langsung berfluktuasi, dan samar-samar tampak ada formasi tak kasat mata yang menyatu dengan udara di sekitarnya, membentuk semacam penghalang. Kakak Chu, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Hun Feng dengan bingung. Chu Kuangseng tersenyum. Saya mengamati hal ini ketika saya datang ke sini. Meskipun ini adalah titik kumpul, tempat ini tidak akan damai begitu malam tiba. Formasi ini memiliki efek penghalang pada binatang roh, jadi kita bisa beristirahat dengan tenang. Mendengar ini, Hun Feng akhirnya mengerti, lalu mengangguk sambil tersenyum. Saya mengerti saudara Chu masih sangat bijaksana. Chu Kuangseng meliriknya. Kamu bisa istirahat di sini. Aku akan turun untuk mencari beberapa informasi. Sebelum sampai di sini, Hun Feng sudah diburu untuk waktu yang cukup lama. Lalu dia melaju dengan kecepatan penuh sehingga tenaganya sudah terkuras habis. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Hun Feng juga tahu situasinya sendiri dan langsung setuju. Chu Kuangseng mengangguk, lalu terbang menurunin bukit, lalu mendarat di tempat banyak orang berkumpul. Begitu masuk, dia langsung dikejutkan oleh suasana yang ramai, membuatnya merasa seperti berada di kota. Di kedua sisi jalan, ada banyak pedagang yang berlomba-lomba menjual barang dagangannya. Chu Kuangseng tidak tertarik dengan hal ini. Tujuan terbesarnya sekarang adalah mencari tahu mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini. Di sebuah ruangan sederhana yang terbuat dari batu, seorang pria menatap Chu Kuangseng yang berjalan masuk sambil tersenyum. Tuan muda, apakah ada yang bisa saya bantu? Betul, Chu Kuangseng mengangguk, lalu berkata berterus terang. Saya butuh semua informasi tentang tempat ini. Semua informasi? Lelaki itu tersenyum. Tuan muda, apakah Anda tidak mendengar apapun sepanjang perjalanan? Chu Kuangseng mengerutkan kening. Katakan saja padaku, apakah ada atau tidak? Dia memang mendengar beberapa berita sepanjang perjalanannya, tetapi sebagian besar tidak masuk akal dan sangat tidak jelas. Ya, pria itu melihat bahwa dia sedikit tidak senang dan mengangguk cepat. Berapa harganya? Chu Kuangseng bertanya. 2 potong batu dewa luar angkasa. Pria itu mengulurkan 2 jari saat berkata dengan senyum yang lebar. Chu Kuangseng meliriknya, namun tidak ingin membuang kata-kata lagi dengannya, dan segera melemparkan 2 batu dewa luar angkasa. Pria itu mengambilnya, lalu mengulurkan tangan dan mengambil sebuah gulungan untuk menyerahkannya. Chu Kuangseng mengambil gulungan itu dan segera berbalik untuk pergi. Hai, sungguh pria yang murah hati. Saat dia pergi, dia seperti mendengar suara tawa samar. Chu Kuangseng menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Meskipun kedua batu dewa luar angkasa itu berharga, di tempat yang begitu asing, informasi jelas lebih penting. Setelah meninggalkan tempat yang ramai ini, Chu Kuangseng bergegas kembali ke bukit. Begitu dia sampai di kaki gunung, dia mendengar suara keras datang dari gunung.
dan bau darah memenuhi udara. Oh tidak, ada sesuatu yang terjadi. Chu Guangsheng melompat maju dan muncul di puncak gunung pada saat berikutnya. Terdengar suara benturan daging pelan, dan Hu Feng terlihat berlari keluar dengan tubuh bersimbah darah. Wajahnya langsung pucat pasi. Chu Guangsheng mengulurkan tangannya, lalu menekan ke punggung Hun Feng untuk menghilangkan energi yang kuat. Kakak Chu, Hun Feng berdiri dengan gemetar saat menoleh dengan heran. Ada apa? Tanya Chu Guangsheng dengan wajah muram. Hun Feng menggertakkan giginya, lalu menunjuk ke arah orang-orang di depannya sambil berkata, bajingan-bajingan itu ingin merebut puncak bukit ini. Jadi tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka. Jadi aku mulai bertarung dengan mereka. Sayang sekali, aku tidak cukup kuat untuk menghentikan orang-orang ini. Mendengar ini, Chu Guangsheng menyipitkan matanya untuk melihat ke depan. Di sana, ada 5 pemuda berpakaian hitam yang semuanya memiliki aura kuat yang terpancar dari tubuh mereka. Tingkat ke-7 Rana Yingyang. Ekspresinya langsung berubah dan dia berkata dengan sedikit terkejut di dalam hatinya. Kekuatan kelima orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat ke-7 Rana Yingyang. Apakah kamu pembantunya? Seorang pemuda kurus berjalan mendekat dengan ekspresi dingin di wajahnya. Chu Guangsheng mengerutkan bibirnya dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Kamulah yang baru saja melakukannya. Pemuda kurus itu berkata dengan dingin. Jawab dulu pertanyaanku. Begitu dia mengatakan ini, sosok Chu Guangsheng menghilang dari tempatnya. Mencari kematian? Pupil mata pemuda kurus itu langsung mengecil, dan hawa dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia bahkan belum bergerak, tetapi anak ini berani mengambil inisiatifnya. Dengan tatapan dingin di matanya, dia melancarkan pukulan, langsung bertabrakan dengan telapak tangan yang menembus udara. Telapak tangan itu tampak jatuh ringan, tetapi saat bersentuhan dengannya, wajah pemuda kurus itu tiba-tiba berubah dengan ekspresi ngeri di matanya. Bagaimana kekuatan fisik orang ini begitu kuat? Dia hanya sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum tubuhnya terlempar ke belakang. Seluruh tangan dan lengannya terpelintir dan rasa sakit yang tajam menyerang ke kepalanya. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba bertindak untuk menangkap pemuda kurus itu. Meskipun sebagian besar kekuatan dasar telah dikeluarkan, sebagian besar masih mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Pergi ke belakang dan istirahat. Pemuda berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan pemuda kurus itu segera berjalan mendekat. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Chu Guangsheng. Namaku Huang Fusang. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Huang Fusang? Mendengar nama ini, Chu Guangsheng sedikit menyengernyit. Karena dia belum pernah melihat di daftar kekuatan tempur. Tampaknya daftar kekuatan tempur itu tidak mutlak, dan beberapa orang menyembunyikan kekuatannya. Karena dia tahu kekuatan pemuda bernama Huang Fusang ini jelas tidak kalah dengan Mu Feng. Dan dia juga seorang master yang sangat kuat. Aku hanya anak yang tidak dikenal. Kamu tidak perlu tahu namaku. Dia tersenyum tipis, tetapi wajahnya acuh tak acuh. Mendengar ini, mata Huan Fusang sedikit berkedip. Tetapi dia tidak mengomentari kalimat ini. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain tadi. Meskipun dia tidak sebaiknya, dia bukanlah orang yang tidak dikenal. Namun, karena pihak lain tidak berminat mengungkapkan identitasnya, dia terlalu malas untuk bertanya lebih lanjut.
kami baru saja tiba di sini dan ingin menggunakan tempat ini untuk beristirahat. Apakah Anda keberatan jika kami meminta Anda untuk mengalah?" Katanya dengan enteng. Rupanya dia melihat bahwa ada formasi yang tersembunyi di bukit yang dapat menghalangi para binatang roh, sehingga memungkinkan mereka memulihkan kekuatan dengan tenang. Mendengar ini, Cukuang Seng tidak mengatakan apa-apa. Dia mengarahkan jarinya ke bawah gunung dan berkata-kata dingin keluar dari mulutnya. "Pergi!" Teriakan dingin itu langsung membuat suasana di bukit membeku, dan aura membunuh diam-diam langsung menyebar. Wang Fusang menyipitkan matanya. Kilatan cahaya dingin melintas di matanya, dan lengkungan kejam muncul di sudut mulutnya. "Sepertinya kesopananku membuatmu sedikit bingung tentang siapa dirimu. Sungguh konyol. Sejak memasuki benua hidup dan mati, dia selalu menjadi orang yang mengusir orang. Tetapi tidak ada orang lain yang pernah membentaknya." Cukuang Seng tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Hanya ada ekspresi serius di wajahnya. Jarinya masih menunjuk ke bawah gunung dan berkata dengan suara acuh tak acuh, 10 napas lagi. 9, 8, 7. Saat kata terakhir jatuh, Wang Fusang tetap tidak bergerak. Dia menatap dengan wajah dingin dan lengkungan mengejek pun muncul di wajahnya. Apakah anak ini mengancamnya? Kedengarannya sangat konyol. Cukuang Seng tidak berminat bicara mengkosong dengannya. Dia langsung bergegas keluar dan langsung meninju Wang Fusang. Samar-samar terdengar raungan naga rendah yang keluar dari tubuhnya, dan cahaya merah darah langsung menyelimuti tinjunya. Bukan hanya itu saja, jika diperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat gumpalan cahaya gelap di bawah merah darah ini. Karena itu adalah energi iblis. Pada saat ini, wajah Wang Fusang masih meremehkan. Sebuah tinju tiba-tiba muncul di udara dan langsung mengarah ke dadanya tanpa ampun. "Dasar kau tak tahu malu." Wang Fusang mendengus dingin lalu meninju dengannya. Kedua tinju itu saling bertabrakan, dan kekuatan yang mengerikan mengalir keluar dari tinju Cukuang Seng seperti banjir. Dalam sekejap, wajah Wang Fusang langsung berubah drastis. Kenapa kekuatan anak ini tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan seperti itu? Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk melawan kekuatan yang melonjak itu. Akan tetapi, dia begitu tergesa-gesa dalam pertarungan, sehingga tubuhnya tetap gemetar dan dia terhuyung mundur. Wang Fusang menghentakkan kakinya hingga menyebabkan batu-batu berhamburan kemana-mana. Baru kemudian dia mengimbangi energi di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya langsung tampak suram. Dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah satu pertukaran saja. Meskipun ini karena responnya yang tergesa-gesa, harga dirinya tentu saja membuatnya sulit untuk menerimanya. "Bajingan kecil, kau cari mati," ucap Wang Fusang dengan wajah dingin. Cukuang Seng tetap tampak tenang. Dia mengepalkan telapak tangannya. Cahaya kemasan yang menyilaukan langsung mengembun. Langsung berubah menjadi segel emas yang menyilaukan di tangannya. Samar-samar ada aura mengerikan yang keluar darinya. Pupil mata Wang Fusang sedikit mengecil, dan dia menatap segel emas itu. Ekspresinya berkedip-kedip. Dari sini, dia merasakan sedikit ancaman yang nyata. Anak ini tidak sederhana. Dia berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, dia merenung sejenak. Tiba-tiba menahan kekuatan di sekitarnya.
lalu mengambil inisiatif untuk memilih berhenti bertarung. Urusan hari ini belum selesai. Huang Fusang melambaikan lengan bajunya, lalu memimpin orang-orang di belakangnya menjauh dari puncak gunung. Terlalu banyak orang kuat berkumpul di sini. Jika dia menghabiskan terlalu banyak kekuatan, orang lain akan memanfaatkan tanpa hasil. Jadi setelah menimbang untung dan ruginya, dia memilih untuk menahan amarahnya untuk sementara dan tidak terlibat konflik langsung dengan Chu Kuang-seng. Tentu saja, ini juga karena Chu Kuang-seng menunjukkan kekuatannya yang kuat. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan berpikir sebanyak itu. Chu Kuang-seng melirik ke arah Huang Fusang yang telah sudah pergi. Matanya berkedip dan sedikit pemikiran melintas di matanya. Tampaknya situasi di titik kumpul ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ada banyak musuh kuat yang tersembunyi di kegelapan. Jadi, dia harus bertindak dengan hati-hati. Terima kasih.